Topik ketiga materi Good Governance, tata kelola pemerintahan yang baik, akan membahas aktor, peran, dan tanggung jawabnya dalam pencapaian TPB. Pembahasan akan terbagi ke 3 bagian, yaitu aktor, peran, dan tanggung jawabnya dalam pencapaian TPB. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang rumit mengingat pada praktiknya, hal ini melibatkan banyak aktor, yaitu negara atau sektor publik, sektor bisnis, masyarakat sipil. Aktor pertama adalah negara atau sektor publik. Sebagai aktor utama, pemerintah berperan dalam memfasilitasi partisipasi dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi elemen masyarakat lainnya. Ini adalah entitas yang kuat yang mengakui signifikansi dan otonomi sektor lain tanpa membebani mereka. Aktor negara tidak hanya di pusat tetapi juga daerah. Pemerintah daerah berperan penting dalam melaksanakan program dan proyek pemerintah pusat. Pemerintah daerah adalah aktor nyata dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintahan daerah merupakan wadah di mana kelompok masyarakat sipil di tingkat komunitas dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah daerah merumuskan dan menetapkan kerangka hukum dan peraturan. Hal ini menjadi dasar keterlibatan dan partisipasi berbagai organisasi dan kelompok dalam tata kelola masyarakat. Pemerintah daerah juga memelihara tatanan politik dan menyediakan sumber daya seperti keahlian teknis dan infrastruktur kepada berbagai kelompok, terutama mereka yang kurang beruntung. Sebagai pendorong, pemerintah daerah juga menyediakan lingkungan untuk pengembangan, potensi penuh warganya yang dipandu oleh tujuan menyeluruh untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia untuk semua dan memperdayakan setiap orang untuk membentuk nasib mereka sendiri di bawah rezim yang realisasi, hak-hak dasarnya dijamin. Aktor kedua adalah sektor bisnis atau swasta. Sektor swasta terdiri dari berbagai macam pelaku, dari perusahaan multinasional raksasa hingga perusahaan informal kecil. Sektor swasta juga dapat berupa yayasan dan sekolah swasta. Aktor ketiga adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil terdiri dari kompleks warga dan kelompok di luar pemerintahan yang bekerja di arena publik. Masyarakat sipil sering disebut sebagai organisasi masyarakat sipil atau OMS dan sektor ketiga. Masyarakat sipil terdiri dari akademi atau sekolah atau LSM, kelompok masyarakat sipil lainnya termasuk organisasi publik dan kelompok sukarela. Penggunaan istilah tata kelola yang ekstensif dalam literatur dan operasi sehari-hari dari organisasi sektor ketiga mendahului makna yang dipopulerkan oleh UNDP, yaitu tata kelola pemerintahan sebagai peran dasar untuk Dewan Organisasi Sukarela. Para sarjana yang menulis tentang organisasi sektor ketiga membuat perbedaan yang baik antara tata kelola dan manajemen, atau bahkan dengan administrasi, menegaskan bahwa istilah tata kelola menangkap ruang lingkup, jenis manajemen khusus yang berlaku untuk organisasi masyarakat sipil. Terdapat sejumlah peran penting dari negara atau sektor publik. Sebagai enabler, negara menyediakan kerangka hukum dan peraturan serta tatanan politik di mana perusahaan dan organisasi dapat berencana dan bertindak. Ini mendorong warga untuk bertindak agar dengan membebaskan mereka dari ketakutan akan pembalasan militer ketika mereka mengkritik kebijakan atau melayani kelompok yang terpinggirkan. Hal ini dapat meyakinkan perusahaan swasta bahwa kebijakannya adil dan tidak tunduk pada tingkah atau kepentingan pribadi pejabat politik. Sebagai penyedia sumber daya, negara menyediakan sumber daya untuk membantu pasar dan masyarakat yang mencakup informasi, keahlian teknis, program penelitian dan pengembangan, infrastruktur fisik, serta skema hibah dalam bantuan atau insentif. Selanjutnya, sektor bisnis atau swasta berperan sebagai mesin penggerak masyarakat. Mereka merupakan kolaborator penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, terutama dalam menghasilkan pekerjaan dan pendapatan. Swasta memiliki sumber daya keuangan dan keahlian teknis yang dapat membantu pemerintah dalam membuat rencana ekonomi untuk masyarakat dan membantu pelaksanaan rencana tersebut. Swasta juga dapat menyediakan sumber daya yang dibutuhkan pemerintah untuk mengejar proyek berskala besar dan luas yang berada di luar kemampuan keuangan pemerintah, khususnya dalam hal efisiensi dan ekonomi. Pihak swasta dapat membantu pemerintah dalam pengembangan teknologi yang akan membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Sektor swasta dapat membantu pemerintah mempromosikan transfer teknologi seperti penerapan tata ruang dan sistem pendukung keputusan untuk pemerintahan yang efektif. Partisipasi pasar dan masyarakat sipil
dalam pemerintahan menambah peran baru bagi negara, yaitu membangun kemitraan dan keterkaitan dengan kedua sektor tersebut. Terlebih, keterlibatan mereka mengubah gambaran sosial dari kontrol elit menjadi kewarganegaraan aktif. Kemudian, masyarakat sipil berperan penting dalam fasilitasi dan interaksi di antara para pelaku utama pemerintahan. Masyarakat sipil memobilisasi berbagai kelompok atau organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan. Dalam pandangan luas tentang tata kelola, organisasi sektor ketiga memainkan peran kunci karena mereka terlibat dalam program dan memberikan layanan di area di mana pemerintah tidak ada atau di mana sektor swasta tidak tertarik. Mereka memfasilitasi integrasi politik dan sosial dengan memobilisasi dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam sektor ketiga, tata kelola umumnya mengacu pada pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh orang yang bertanggung jawab. Istilah tersebut memiliki perspektif yang melihat ke dalam relevansi internal untuk organisasi sektor ketiga. Negara atau sektor publik memiliki tanggung jawab sebagai berikut: menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif, melindungi yang rentan, meningkatkan efisiensi dan daya tanggap pemerintah, memberdayakan masyarakat dan mendemokratisasi sistem politik, mendesentralisasikan sistem administrasi, mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, mendorong keanekaragaman budaya dan integrasi sosial, melindungi lingkungan. Kemudian, tanggung jawab sektor bisnis atau swasta, strategi pengambilan keputusan perusahaan mengintegrasikan prinsip tata kelola yang baik, dan memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dan karyawan diperhitungkan. Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan, menciptakan dan menyediakan lapangan kerja, terlibat dalam desain, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur, dan penyediaan layanan, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Dan tanggung jawab masyarakat sipil, menyediakan forum untuk menyuarakan keluhan, keprihatinan, isu, dan masalah antara masyarakat, melakukan check dan balance atas kekuasaan pemerintah dan perilaku sektor bisnis, menjadi mekanisme pengiriman alternatif untuk layanan garis depan, menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang ada dan mengadvokasi kebijakan yang lebih tepat untuk kebaikan bangsa, menyediakan layanan masyarakat di daerah yang tidak terjangkau oleh birokrasi publik. Demikian pertemuan hari ini, terima kasih.